Salam Miracle. Bersama saya Timotius Hardono, kita berjumpa dalam program Miracle Service Pelayanan Mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dalam Yesus, Anda dan saya pasti menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Mari saudara, dalam 60 menit ke depan, Anda bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Dengarkan baik-baik, masukkan di hatimu, bertobatlah, dan jadikan Yesus juru selamatmu. Maka firman-Nya menyembuhkan saudara. Bilur Yesus menjamah Anda demi nama Yesus. Haleluya. Dimanapun saudara berada, malam ini kita akan belajar tentang mujizat Pentakosta. Bapa, biarlah pengajaran firman-Mu turun atas kami, bahwa mujizat hari ke-50 setelah kebangkitan-Mu bukan hanya terjadi 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem, tapi juga terjadi di loteng ini. Juga dimanapun kami berada saat ini. Karena yang penting bukan lotengnya, bukan Yerusalemnya, tapi hadirat Roh Kudus. Hadirat Tuhan. Thank you, Lord. Thank you. Buka hati saudara, buka roh saudara, siap terima mujizat Pentakosta. Ucapkan sama saya, mujizat Pentakosta. Mujizat hari ke-50. Tepuk tangan bersama-sama. Murid sangat bangga sekali karena gurunya yang sudah mati bangkit. Katakan, Yesus keren. Sorry, nabi yang lain gak ada yang bangkit. Yesus satu-satunya nabi yang bangkit dari kubur. Katakan, keren. Tapi masalahnya, setelah Yesus bangkit, 40 hari menyatakan diri kepada murid-murid, Yesus harus ke surga. Hati murid-murid sangat sedih. Tetapi Yesus berkata dalam Yohanes pasal 16 begini, terlebih baik aku pergi daripada aku di sini. Why? Mengapa? Kalau aku pergi, aku akan mengirim Parakletos, Roh Kudus, menyertaimu. Jadi hari ini saya beritahu sama Anda, mujizat Pentakosta itu mujizat Roh Kudus. Kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1. Kita baca dengan sangat keras. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Sikandara Pakasya. Baca bersama saya, 2, 3. Ketika, Kisah Rasul 2 ayat 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Seperti hari ini kita berkumpul. Ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka. Jadi ada bunyi seperti tiupan. Tiupannya sangat keras. Mungkin lebih keras dari tiupan saya sekarang. Bunyi itu keluar. Yang ke ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Saya tanya, api atau seperti? Seperti. Kalau api beneran, kebakaran. Ya jangan nanti kita ambil api yuk biar lebih seru, ada api beneran. Jangan, saudara. Hingga pada mereka masing-masing. Nah, ayat 4 kita baca. 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka.
Mujizat Pentakosta, saya mulai dengan apa itu Pentakosta. Pentakosta dari Yunani kuno Pentekoste. Tapi sering orang Indonesia itu salah eja menjadi Pantekosta. Sehingga ada gereja Pantekosta. Gak salah. Ya betilah, beda-beda tipis. Hari artinya hari ke-50. Yesus bangkit, 40 hari menyatakan diri kepada murid-muridnya, dia hidup. Lalu dia naik ke surga, 10 hari murid-murid menanti. Dan hari yang ke-10 setelah Yesus naik, total dari kebangkitannya adalah hari ke-50, itu Roh Kudus dicurahkan. Ada ahli teologi yang berkata begini, kita sekarang tidak usah menanti-nantikan mukjizat Pentakosta. Sebab Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan sudah turun 2000 tahun lalu, tepat sekali. Tapi 2000 tahun lalu Roh Kudus dicurahkan kepada siapa? Rasul, murid, gereja mula-mula. You understand? Masa Anda disuruh, kalian sekarang harus bertobat dan baptis? Enggak bisa. Dulu rasul-rasul 2000 tahun lalu sudah bertobat dan baptis. Ngapain kita? Loh, yang masuk surga siapa? Jadi saudara dan saya tetap harus menanti-nantikan. Katakan yes. Yes. Supaya Roh Kudus turun atas saudara. Roh Kudus turun, ada dua pengertian. Pertama, baptisan. Tadinya Anda tidak bisa berbahasa yang baru, Anda dibaptis sehingga Anda bisa berbahasa yang baru. Sekali seumur hidup kita dibaptis dalam baptisan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis membaptis kamu dengan air, tapi aku akan membaptis kamu dengan Roh. Yang kedua adalah Anda yang sudah dibaptis Roh Kudus perlu yang namanya dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu setiap saat, sehingga hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa yang pernah punya pengalaman? Tiba-tiba Anda suatu hari senang doa, angkat tangan. Itu Roh Kudus. Tapi satu saat Anda dipimpin, pengennya marah terus. Itu Roh Kudus. Lihat kiri kanan, lebih kudus atau lebih kudis? Siapa yang rindu menerima mukjizat Pentakosta ke-50? Saya berharap yang hadir di sini tidak boleh pulang sebelum terima. Kau nak amin? Saya sejak Jumat kemarin setelah Yesus naik tanggal 2 Juni, maka merayakan Pentakosta terus. Saya baru pulang dari Jogja, sampai kita nggak tahan akan hadirat Tuhan. Sangat dahsyat. Sebab apa? Roh Kudus itu pribadi yang nyata. Dia bukan hanya ada, tapi dia hidup. Nah, saya akan mulai mukjizat Pentakosta dengan kata pertama adalah, apa itu mukjizat Pentakosta? Mukjizat Pentakosta adalah perkara ajaib, perkara dasar di hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Apa yang terjadi? Roh Kudus dicurahkan kepada semua, katakan semua. Semua. Apa itu mukjizat Pentakosta? Yaitu perkara besar ajaib di hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus, di mana semua Anda menerima yang namanya pencurahan Roh Kudus. Zaman Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai Maleakhi, yang menerima urapan Roh Kudus, contohnya Raja Saul, Raja Daud. Karena raja, Imam Harun, Nabi Musa, Nabi Samuel. Anda yang nabi di sini angkat tangan. Kakak ada, nggak dapat. Raja ada? Nggak ada. Imam belas. Tapi oleh karena darah Yesus di kayu salib, kita menjadi imamat yang rajani. Tepuk tangan yang dahsyat. Mukjizat Pentakosta apa? Saya mulai dengan apa? Kalau nanti mengapa, kapan, dan bagaimana, selesai. Sudah yang pertama, mengapa? Apa? Yaitu perkara ajaib, dahsyat, di hari ke-50 setelah kebangkitannya,
di mana Roh Kudus dicurahkan kepada Anda semua. Di Kisah Rasul 2 ayat 17 ayat 19 katakan begini, laki-laki dapat, perempuan dapat. Minta maaf, yang tua dapat, yang anak-anak dapat, teruna-teruna juga dapat. Jadi jangan pernah begini, saya harus dapat, saya harus dapat. Mungkin ada suara begini, lu ngaca dong, lu siapa, banyak dosa. Bilang, benar, memang saya banyak dosa, tapi saya mau bertobat. Amin. Dan begini, ya saya banyak dosa, tapi masih enak dosanya. Mau ditempeleng sama malaikat. Apa itu mujizat Pentakosta? Roh Kudus dicurahkan kepada semua. Katakan, saya harus dapat. Saya pasti dapat. Ada kebangkitan besar. Dan siap dapat tangan-tangan. Tepuk tangan yang dahsyat. Murid-murid pernah lobet, kehabisan bahan bakar. Yesus bilang, Petrus, hati-hati, setan sedang menampi engkau. Enggak, Guru. Kalau toh aku harus masuk penjara, apapun terjadi. Tiba-tiba Petrus menyangkal 3 kali. Kalau ketua gengnya aja menyangkal, kebaktian dibubarkan, pergi ke pantai cari ikan. Lobet, kehabisan bahan bakar. Thomas gak percaya, Yesus bangkit. Gak percaya. Sebelum saya mencucukkan tangan saya ke bekas lubang daripada paku yang mentancap kepada Yesus, orang lainnya lari tunggang langgang. Tapi saya beritahu sama Anda, setelah pencurahan Roh Kudus, bukan setelah, sebelumnya aja mereka berdoa di loteng Yerusalem 10 hari. Bukan 1 jam, berapa hari? 10 hari. Saya sangat percaya Anda yang tiap Kamis datang ke sini, malam ini datang ke sini, ada janji untuk Anda. Anda akan menerima mujizat Pentakosta. Saya bertanya, di 1 Samuel 16, Tuhan memecat Saul menjadi raja. Saya tanya, raja yang sudah diurapi dipecat Tuhan bisa nggak? Yang saya takutkan adalah saya dipecat Tuhan. Karena itu saya mau hanya menyenangkan Tuhan. Setelah Saul dipecat Tuhan, Tuhan berkata sama Samuel, Samuel, tidak usah bersedih, aku pilih raja yang baru. Anda perlu tahu, Samuel disuruh ke Rama, kota Daud, untuk mengurapi Daud menjadi raja. Saya beritahu sama Anda, sebelum Daud diurapi, Daud bukan siapa-siapa. Katakan, saya bukan siapa-siapa. Tapi setelah Daud diurapi, dia adalah siapa-siapa. You understand? Yang membuat Daud berubah, urapan. Yang membuat Yusuf berbeda, Daniel berbeda. Fir'aun bisa ngomong gini, aku belum pernah mendapati orang seperti ini. Dia memiliki spirit of excellence, roh yang luar biasa. Bayangkan, ahli-ahli mimpi di Mesir nggak bisa menerjemahkan mimpinya Raja Fir'aun. Sebab rajanya nakalan, saudara. Ahli-ahli mimpi tanya, Raja Fir'aun, mimpinya apa? Kamu akan terjemahkan. Kata Raja, mimpinya kamu nggak boleh tahu. Kalau saya beritahu, kamu ngarang-ngarang. Jadi mimpinya apa? Kamu cari sendiri. Bayangkan, saudara. Tapi Yusuf minta dan dapat. Anda kalau dipenuhi Roh Kudus akan dapat hikmat, akan dapat pewahyuan, akan dapat tanda ajaib, karunia-karunia. Siap? Lihat waktu Goliat datang, si Saul ketakutan. Raja punya mahkota, punya tongkat kerajaan, punya pasukan, ketakutan. Daud, si kecil mungil, kurang lebih Daud seperti saya begini. Saya masih merasa muda begitu, ya, sweet 17. Tapi Daud diurapi berbeda. Mungkin Anda pelajar biasa, ibu rumah tangga biasa, pengusaha biasa, karyawan biasa.
tapi roh Allah ada padamu. Kau akan dibuat berbeda. Tepuk tangan yang dahsyat. Lebih dahsyat. Katakan apa mujizat Pentakosta? Udah selesai yang pertama. Yang kedua, saudara, mengapa kita perlu mujizat Pentakosta? Mengapa sih? Yesus berkata di Matius pasal 24 ayat 49. Pergi. Tapi sebelum pergi, tunggulah di kota Yerusalem sampai engkau diperlengkapi. Sorry, kalau kita pergi bersaksi, pergi menginjil, pergi jadi misionaris, pergi berbisnis, pergi apa saja, tanpa menanti pengurapan, pencurahan Roh Kudus, Anda pergi tanpa diperlengkapi senjata. Polisi yang punya senjata ditembak orang bisa nggak? Halo? Coba agak cerdas sedikit. Polisi yang punya senjata ditembak orang bisa nggak? Apalagi kita yang nggak bawa senjata. Jangan jadi kayak Resten yang nggak punya senjata. You understand? Senjata kita bukan melawan peperangan daging. Kita melawan roh-roh penguasa. Kita butuh diperlengkapi. Mengapa kita perlu mujizat Pentakosta? Kita makhluk manusia yang lemah. Kedua, kita perlu diperlengkapi dengan senjata roh. Katakan yes. Yes. Ketiga, dengar baik-baik. Kita harus menjadi umat yang berkemenangan. Amin. Lihat, Daud lihat Goliat, dia bilang gini, kebetulan sekali. Orangnya gede, sembarang lempar kena. You understand? Say yes? Yes. Kalau Saul, gede banget. Daud berkata, Goliat, kau maju dengan pedang, tombak dan lembing. Tapi aku maju dengan, katakan, nama Tuhan. Nama Tuhan. Kita makhluk yang lemah, perlu diperlengkapi. Kita akan dipakai untuk menjadi umat yang berkemenangan. Untuk kita menjadi saksi. Kisah 1:8 berkata begini, tetapi kamu akan menerima power, authority, bahasa Yunani-nya dunamis. Sudah tahu dunamis? Dunamis itu satu kata dengan dinamit. Katakan dinamit. Dinamit segede genggaman tangan saya ini kalau dilempar ke mobil apa jadinya? Meledak. Kalau segede ini tapi onde-onde dilempar ke mobil, ondel-ondel. Boleh lihat sebelah kiri kanan, lebih mirip dinamit atau onde-onde? Ada loh orang Kristen nyanyinya seperti ini. Ini sudah lemas, gak ada semangat. Ku tak dapat jalan. Kok falas sih? Oh, saya yang falas saya. Ulangi lagi. Ku tak dapat jalan sendiri. Boleh. Saya mau beritahu, mari Allah berjanji menyertaimu. Allah berjanji memberi kemenangan. Lihat murid-murid Yesus menyangkal, lari dari pelayanan, meninggalkan pelayanan. Dua murid yang di Emmaus menuju ke kota Emmaus, mereka lagi jalan berdua. Yesus sendiri jalan di tengah mereka. Nggak ngerti tuh Yesus. Dan apa cirinya? Mukanya muram. Coba lihat kiri kanan, mukanya muram atau... Duh, banyak loh Kristen sekarang sore ini. Ke gereja datang dengan muka muram, sementara kebaktian mukanya suram, pulang kebaktian mukanya seram. Apa sudah? Mengapa sudah? Yang ketiga,
Kapan kita menerima mujizat Pentakosta? Nantilah Pak, hari ke-10, hari ke-50 tepat. Enggak. Pada hari ini jika kau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Katakan hari ini. Hari ini. Nah, kebanyakan orang nggak tahu hari ini apa. Seperti tulisan di kaca angkot, stiker. Supir angkot bilang, hari ini bayar, besok gratis. Begitu besok bilang, katanya gratis. Iya, besok. Sekarang kan hari ini. Sering Anda berkata begini, saya mau, tapi nggak hari ini. Besok. Sampai kiamat. Kapan? Hari ini. Apa? Udah tahu. Mengapa? Udah tahu. Kapan? Hari ini. Setelah Rasul Petrus, Yakobus, Yohanes, dan murid-murid beserta Ibu Yesus dan saudara Yesus menunggu-nunggu di loteng Yerusalem. Anda harus tahu, mereka berdoa 10 hari. Tak henti-hentinya, tak putus-putusnya. Dan sementara mereka berdoa persis hari ke-50, Roh Kudus dicurahkan. Mungkin Anda berkata begini kepada saya, Pak Timotius, saya sekarang nggak tahu Pak ukurannya. Roh Kudus itu sudah memenuhi saya, membaptis saya atau belum? Saya beritahu, kalau Anda sudah dibaptis, maka Anda bisa berbahasa roh. Banyak orang memang nggak paham. Apa harus bahasa roh? Iya. Yohanes 4 ayat 23 berkata Allah adalah roh. Sembahlah Allah dengan roh dan. Coba saya bertanya, manusia itu roh atau jiwa atau tubuh? Roh, jiwa, dan tubuh. Katakan yes. Yes. Kalau binatang itu roh nggak ada, adanya hanya jiwa sama tubuh. Karena itu kalau binatang mati nggak pernah diupacarakan pemakaman sapi, dibawa ke kuburan sapi. Nggak ada kebun terus minta konseling pranikah, diberkati, nggak ada. Karena itu orang yang kumpul tanpa pernikahan disebut kumpul kebo. Orang yang kumpul kebo lama-lama seperti kebo perlu nggak dibaptis Roh Kudus? Nggak perlu. Dia nggak punya roh. Nggak ada kebo lalu bahasa roh, nggak ada. Nggak ada. Mari saya lihat. Katakan manusia adalah roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata begini, hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu agar roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna hidup kudus. Katakan roh, jiwa, dan tubuh. Saya tanya, bahasa tubuh ada nggak? Ada nggak bahasa tubuh? Orang tuh gini. Saya nggak ngomong, dia tahu nggak? Ini bahasa apa? Tubuh. Tubuh saya bergerak, dia tahu. Nah, sekarang bahasa jiwa. Dari muka saya ketahuan jiwa saya. Nah, banyak orang bilang gini, Pak Timotius kalau khotbah kenapa sih nggak bisa serius? Saya sebenarnya sudah mau serius, tapi tetap nggak bisa. Saya bilang saya akan khotbah marah-marah, tambah ketawa orang. Tapi tenang, Tuhan pakai talenta kita masing-masing. Setuju? Bahasa jiwa. Sekarang bahasa roh. Tolong, musik. Pak, bisa nggak bahasa roh diajari? Nggak bisa. Dilatih nggak bisa. Itu ada orang ngajarin saya, Pak. Kalau bahasa roh itu la 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 la, li 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 li, lo 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 lo, terakhir lo 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 lo. Salah.
Bahasa roh itu adalah roh Tuhan berbicara dengan roh Anda. Ada, minta maaf, ada yang bisa diterjemahkan, ada yang enggak. Bahasa lidah atau bahasa roh ini hanya rohmu dengan roh Tuhan. Nah, setan nggak suka, sehingga setan pun kadang marah kalau kita bahasa roh. Tapi saya juga minta mohon dengan sangat, Anda jangan ekstrim. Bisa bahasa roh, lalu bahasa roh di mana-mana. Ditanya temennya, apa kabarmu? Kira laba-laba. Ke pasar belanja, menawarnya pakai bahasa roh biar lebih murah. Kita kahama syandara. Kalau glosolalia itu bahasa roh yang kita nggak ngerti, nggak bisa diterjemahkan. Tapi yang sonolalia, teman saya bersaksi dia lagi bahasa roh, tiba-tiba orang Rumania tahu. Bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bisa. Di Yohanes pasal 16, Roh Kudus itu dicurahkan punya fungsi. Satu, menginsafkan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lihat orang dunia nggak tahu mana benar, mana salah. Siapa yang pernah berbuat salah? Saya pernah. Contoh lah, pernah nggak Anda naik mobil, naik motor, naik sepeda, melanggar lampu merah? Pernah nggak? Yang pernah, angkat tangan. Yang sering, angkat tangan. Ada gini, sering banget. Saya beritahu, mulai hari ini, jangan ulangi. Biar tengah malam jam 2 pagi, lampu merah, berhenti aja. Emang kayak orang gila sih. Tolak-tolak, gak ada polisi. Tapi siapa tahu ada nyelonong kan bahaya, betul nggak? Ada yang nekat. Nah, waktu Anda terpaksa, kan pernah kan? Saya juga pernah terpaksa. Mau khotbah terlambat, bablas saja. Sekarang udah bertobat. Melanggar lampu merah, hatimu enak atau enggak? Saya itu enak aja Pak. Bahkan lampu kereta api ini terabas enak aja. Gepeng lu. Nah, waktu Anda berbuat dosa, lalu Anda deg-degan dan tidak enak, itu Roh Kudus masih ada. Tapi kalau Anda bikin dosa lalu nggak deg-degan, enak aja, itu bukan Roh Kudus, tapi Roh Kudus. You understand? Yes. Saya tahu seorang bapak. Dia sudah bertobat dari dosa menggoda wanita. Setelah dia bertobat menggoda wanita, dia baru lihat perempuan lain kondisinya udah mau muntah. Lihat wanita sana lagi, udah mau muntah. Sampai dia nggak mau lihat lagi. Dia pakai kacamata muda. Temennya bilang, kamu ini loh, orang lain selingkuh pagi siang sore nggak muntah-muntah, kamu kok? Oh, yang pagi siang sore selingkuh itu nggak Roh Kudus, Roh Kudus. Jadi kalau Anda merasa nggak enak, turuti itu yang nggak enak untuk Anda bertobat dari dosa. Katakan yes. Yes. Katakan haleluya. Haleluya. Roh Kudus dicurahkan untuk menginsafkan kita atas dosa, kebenaran, dan penghakiman. Anda tahu akan ada penghakiman nanti di sana. Yang kedua, Roh Kudus dicurahkan untuk menuntun kita ke dalam kebenaran. Alkitab yang kita baca ini, kita nggak bisa ngerti tanpa Roh Kudus. Coba Anda baca kitab Matius pasal 1. Abraham beranak Ishak, Ishak beranak Yakub, Yakub beranak Israel, Israel beranak Yehuda, Yehuda beranak apa ini beranak? Terus waktu Roh Kudus menjelaskan kepada Anda menyenangi firman.
Roh Kudus menginsapkan kita akan dosa, penghakiman. Roh Kudus menuntun kita ke dalam kebenaran. Roh Kudus memberitakan hal-hal yang akan datang. Langkah pertama untuk Anda menerima mujizat itu kembali ke, katakan kembali ke Yerusalem. Apa itu arti kembali ke Yerusalem? Anda dan saya kembali kepada rencana Tuhan. Tetapi kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, bukan dari Emmaus, bukan dari Danau Galilea. You understand? Jangan keluar dari rencana Allah. Kembali ke Yerusalem. Titik. Pak, apakah saya ke Yerusalem Timur Tengah sana? Bukan. Yerusalem itu bicara rencana Allah semula atas Anda. Anda dipanggil untuk melayani, melayanilah sambil menjadi bisnismen, sambil bekerja, sambil menjadi ibu rumah tangga. Kembali kepada pelayanan. Bisa nggak kita kecewa dalam pelayanan? Halo? Misalnya jadi singer, dulu turunkan jadi usher, usher turunkan jaga pintu. Bisa nggak tersinggung? Bisa. Siapa yang mau setia dalam pelayanan? Setia dalam rencana Allah. Kembali ke Yerusalem, melakukan rencana Allah. Tepuk tangan yang dahsyat. Khotbah berhasil. Yang kedua, Kisah 1 ayat 14. Murid-murid mereka bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Saya bagi, katakan bertekun. Sehati dalam doa bersama-sama. Ini susah, saudara. Bertekun itu artinya sebelum dapat tidak berhenti. Jadi malam ini yang belum dapat jangan pulang. Sehati itu artinya Anda mau merendahkan diri, menganggap yang lain lebih utama. Saya hari ini tidak paling hebat. Kalau saya sendirian enggak lucu. Sehati itu artinya bisa merendahkan diri dan menganggap lain yang lebih utama. Coba kalau suami-suami di sini tuh bisa sehati, bilang tiap hari, istriku tanpa engkau hidupku tidak berarti. Pasti istrinya langsung besar kepalanya, helmnya nggak muat langsung. Istri juga begitu, hormati suaminya setiap hari. Apa arti hormati? Hargai, bukan lalu hormat gerak, hormat senjata. No. Hargai. Apa-apa tanya sama suami, Pak, boleh enggak? Serius. You understand? Yes. Dalam doa bersama-sama. Katakan bersama saya. Saya mau kembali ke Yerusalem. Saya mau bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Yang mau lebih katakan, khotbah berhasil. Yang ketiga, Yudas diganti dengan Matias. Jangan bilang begini, siapa Yudasnya ini? Jangan. Di setiap hidup saya dan Anda, itu ada karakter yang gak baik seperti Yudas. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata begini, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama, yang baru. Minta maaf. Pernah enggak tiba-tiba ada ide yang bodoh dalam diri kita? Halo? Anda mungkin ide bodoh? Keluar. Bukan saja Anda nomor 1 tadi. Kembali ke Yerusalem, kembali ke rencana Allah, kembali ke pelayanan. Kedua, Anda bertekun sehati dalam doa bersama. Ketika Anda mematikan Yudas, kedagingan. Coba saya tanya, pendeta sekarang di Jakarta lebih semangat khotbah di Singapura atau di Banyuwangi? Anda yang tidak pendeta aja tahu, apalagi saya. Kalau
saya pilih dua-duanya. Berakit-akit ke Banyuwangi, berenang-renang ke Singapura. Bersakit-sakit bersenang-senang di Singapura. Saya beritahu sama Anda hari ini, yuk matikan Yudas. Katakan sama saya, hati yang kotor, dimatikan. Pikiran yang kotor, pukul sampai bunyi. Loh, ada loh anak muda kebaktian, nggak lihat pendetanya, nggak lihat speaker, lihat mana yang cantik. Hati-hati, kan ada peribahasa Pak, sambil menyelam tenggelam. Hati-hati. Katakan, hati yang kotor dibersihkan. Pikiran yang kotor dibersihkan. Ganti Yudas menjadi Matias, manusia baru. Yang mau lambaikan tangan. Yang keempat, kita bangkit berdiri. Setelah murid-murid menerima pencurahan Roh Kudus, yang keempat, mereka melangkah dengan iman. Katakan, bertindak dengan iman. Ikuti tangan saya, bertindak dengan iman. Paulus dan Silas naik ke Bait Allah. Di tangga Bait Allah itu ada orang yang lumpuh. Biasanya yang menyembuhkan siapa? Yesus. Tapi Yesus di mana? Udah di surga. Kalau kakek di lapangan yang menyembuhkan biasanya siapa? Rasulullah, Pak Punki, Pak Niko, Pak Yakub Nawe mungkin, pendeta siapa, Benihin mungkin. Saya butuh orang sakit, kalau kata, ya tunggu Benihin Rasulullah tahun depan ya setelah mati dia. Lagi naik tangga, ada orang lumpuh. Petrus bilang sama Yohanes, kamu ada uang? Gak ada. Untuk dia, gak ada. Petrus berkata, emas dan perak, dolar, rupiah tidak ada padaku. Demi nama Yesus yang ada padaku, jalan. Orang itu ditarik, jalan. Berani Anda gitu? Langsung diam seribu bahasa. Pura-pura gak pinter. Halo? Halo? Hai. Berani mendoakan orang sakit? Ya berani angkat tangan. Cari orang sakit. Dia baik. Berani mengusir setan? Cari setan. Dia bakal. In the name of Jesus. Katakan, bertindak dengan iman. Petrus khotbah 3 menit. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Saya sedang berdoa, itu belum terjadi atas saya. Sebentar lagi. Saya sudah keliling kota, keliling pulau, lewat televisi. Banyak orang datang, Pak saya sakit kanker, disembuhkan. Pak saya sakit anemia, disembuhkan. Saya hanya angkat ke TV. Yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Bukan cuma itu, Petrus membangkitkan orang mati. Orang lagi sakit di pinggir jalan raya, Petrus lewat, kena bayangannya, sembuh. Katakan, bertindak dengan iman. Saya nggak perpanjangkan, dimanapun Anda berada sekarang. Roh Kudus untuk Anda. Pada hari-hari terakhir di Yoel 2 ayat 23-25, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Dan Petrus berkata, itu digenapi pada hari Pentakosta. Itu hujan awal, dan hari-hari ini adalah hujan akhir. Pada hari terakhir, Allah akan mencurahkan dalam nama Yesus Roh Kudusnya ke semua orang, baik laki-laki atau perempuan, tua, muda atau anak-anak, tuan atau hamba, sehingga mereka dapat penglihatan mimpi dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Perbuatan ajaib menyertai Anda. Say
Anda sedang ada di loteng Yerusalem menanti-nantikan mujizat Pentakosta. Murid-murid, mereka bukan sarjana teologi, mereka hanya nelayan, mereka bekas pemungut cukai. Holy Spirit, Yesus Tuhan, Haleluya, oh, kembali ke Yerusalem, kembali kepada rencana Allah, kembali kepada panggilan Allah, kembali kepada pelayanan kepada Allah, mulai bertekun dalam doa, bertekun sampai menerima. Bersiap-siap. Yang ketiga, ganti Yudas dalam dirimu, karakter-karakter yang tidak baik seperti Yudas diganti Matias, dan siap bertindak dengan iman. Mari sementara bergandeng tangan, angkat tanganmu ke surga. Bersiap-siap. Gelombang pencurahan Roh Kudus. Seperti lidah-lidah api. Bersiap-siap. Api itu memurnikan, api itu menguduskan. Semua dosa dikuduskan. Motivasi yang salah dimurnikan. Terima. Lidah-lidah api. Terima. Fire! Fire! Api, 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 api. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Terus berdoa. Disembuhkan oleh Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Waktu saya
percaya dan Anda percaya, mujizat terjadi. Saya tidak punya apa-apa, saudara. Saudara juga tidak punya apa-apa. Tapi kita sama-sama punya demi nama Yesus. Ada di antara saudara di sini yang mengalami sakit di bagian tubuh saudara. Ada gangguan di perut saudara, di rahim saudara. Ada gangguan di dada, sekitar dada saudara, jantung, paru-parumu. Ada yang sesak nafas, ada punya masalah dengan sekitar kepala saudara. Pundakmu tegang, sakit. Ada yang rematik, ada yang tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, kanker, tumor. Sakit apapun dalam tubuhmu, Yesus mau engkau sembuh sekarang. Saudara memiliki sakit di bagian tubuh saudara, baik sakit yang saya sebutkan tadi atau tidak saya sebutkan, tapi kau rindu disembuhkan malam ini, boleh angkat tangan kananmu. Dimanapun Anda berada, mungkin Anda sedang terbaring di rumah sakit beberapa minggu, atau Anda sedang duduk di kursi roda, gak mungkin untuk bangkit. Mujizat masih ada untuk Anda. Waktu saudara dan saya percaya, mujizat masih ada. Rasul Yohanes dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, demi nama Yesus jalan. Yang sudah berdiri, buka tanganmu ke surga. Yesus, ikuti saya berdoa. Bapa di surga, ampuni dosa saya. Saya mau bertobat. Saya mau jadikan Yesus menjadi juru selamat dan Tuhan saya. Saya selamat dan saya sembuh oleh pilur Yesus. Sekarang saya tumpang tangan Tuhan ke bagian tubuh saya yang sakit. Pegang bagian tubuhmu yang sakit. Sekarang juga tanda-tanda ini menyertai. Sudah di rumah atau dimanapun Anda berada, pegang bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tanganmu ke surga salah satunya. In the name of Jesus. Jadilah sembuh. Be healed in the name of Jesus. Jadilah sembuh oleh pilur Yesus. Demi nama Yesus. Amin. Nama Bapak? Nama saya Sugianto. Sugianto. Umur? Umur 55. Oh, masih kelihatan 45 deh. Amin. Amin. Sakit apa, Pak? Saya ada sakit pistol ya, Di? dekat dubur. Kalau sakit gimana? Kalau sakit yang nggak enak sekali. Tapi pada saat tadi duduk juga nggak enak. Tapi pada saat didoakan, saya belum periksa tapi sudah enak. Oh. Siapa sembuhkan Bapak? Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Yesus. Boleh duduk 30 detik. Sin. Christine. Miss Christine. Ya, sakit apa Ibu? Saya di sini ada kayak nggak enak, ada benjolan gitu, terus sama agak sesek ya. Tadi udah itu urapan, saya merasakan udah lega dan sini benjolannya nggak ada. Arahkan tangan ke Ibu Christine. Mujizat sempurna terjadi. Amin. Dengan Christine, Dalam nama Yesus. tanganmu bukan hanya akan disembuhkan, tapi dari tanganmu banyak orang disembuhkan. Amin. Tindakan imanmu dahsyat. Amin. Pergi sembuhkan banyak orang sakit di nama Amin. Yesus. Yes. Ya, sembuhkan Ibu siapa? Yesus. Amin. Tepuk tangan. Ya, Saya Aling, Aling. Umur 38. masih kayak 28. Semua saya korting 10 tahun. Iya, sakit apa? Kista sinus. Sudah berapa lama? Kista 1 tahun ini, sinus sudah agak lama. Oke, kalau sakit seperti apa? Nyeri. Oke, udah ke dokter? Udah. Kata dokter, kalau lihat pertumbuhannya kalau makin besar harus dioperasi. Tapi Ibu nggak mau kan? Enggak. Minta Yesus operasi. Yes. Amin. Amin. Terus apa yang Ibu rasakan malam ini? Tadi waktu kesini nyeri, sekarang udah enggak setelah disembuhkan. Yes. Sinusnya gimana sinusnya? Ya tadi kalau kena sinus kan kena AC kan agak perih. Sekarang udah enggak. Coba sini depan AC sini. Ya harus dites dong. Oke. Setengah jam ya. Bagus. Sudah enak? Udah. Siapa yang sembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Tadi sementara di luar dia senyum terus. Roh Kudus jamah dia sukacita. Amin. Amin. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan.
Oke, itu mungkin tetangganya yang ngomong ya. Ya, siapa namanya? Apo. Apo. Ya. Kenapa? Kakinya sakit. Kakinya sakit. Saya- Yang kiri atau kanan? Kanan kiri juga sama. Udah berapa lama? Udah 10 tahun loh. Kalau sakit seperti apa? Hari itu sampai nggak bisa jalan. Sampai 2 hari nggak bisa jalan. Gak bisa jalan, Oh. tapi bisa makan. Nah, bisa lah Pak. Oke, kalau sakit gak bisa jalan, Iya. apa yang ibu rasakan malam ini? Tadi udah disembuhkan Tuhan Yesus. Sudah enak? Udah enak. Coba diangkat kakinya. Udah enak kok Pak. Coba lompat. Siapa yang sembuhkan? Yang jelas sebaiknya. Siapa Tuhan yang sembuh? Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Oke. Agak sini, agak sini. Aku makin mojok. Oke. Nama saya Lifung. Lifung. Saya pertama kali kesini. Saya udah sakit kepala udah 3 hari. Sampai detik hari saya datang ke sini saya masih sakit kepala. Tapi Sakitnya gimana sakit? sakitnya sakit sekali. Kayak ditusuk-tusuk, Iya, muter-muter. separuh sakit Oh, vertigo sekali. kiri ya? Nah, Oke. Sakit sekali waktu datang masih sakit masih juga. sakit saya Sementara dengar khotbah juga masih sakit. Saya dengan khotbah masih sakit. Terus? Tadi yang kita gandengan tangan didoain itu saya merasa sakit kepala saya Ibu hilang. tadi ikut jatuh. Saya nggak sempat sampai terbaring, saya sampai terduduk tuh saya menangis gitu. Saya tuh nggak biasanya gitu menangis dalam kebaktian gitu. Saya merasa saya sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Saya Sudah enak sekarang kepalanya? sudah enak, sudah tidak enak. Coba digini, Sudah. coba sepukul-pukul. Enggak apa-apa. Sudah enak? Sudah enak. Biasanya kalau sakit digoyangin juga sakit. Yes, dia sembuhkan siapa ibu? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Baru pertama di jalan Tuhan. Bu, sebentar. Bu. Yang ajak siapa ke sini? Yang aja adik saya. Oh, adiknya. Tepuk tangan untuk adiknya. Tolong semua adik-adik bawa kakaknya ke sini. Ya, nama saya Ferry. Ferry, Umurnya 26. 26. Ya, 16 masih. Sakit apa? Setelah waktu itu 2004 saya kecelakaan. Kecelakaan. Tabrakan. Dari 2004. Tabrak apa? Ditabrak apa? Ditabrak mobil, Ditabrak mobil. Kamu naik apa? motor. Oke. Habis itu setelah itu Kok bisa ditabrak bagaimana? mobilnya mau nyelip. Nah, Mobilnya saya mau nyangkut nyalip, spion, Kamu nyangkut spion. Diseret dong. mental. Oh my god. Habis itu kepala bocor, terus satu badan kena. Kepala bocor. Iya. Yang sebelah mana? Oke, cukup. Percaya. Setelah itu 2 tahun pertama sih nggak kenapa-napa. Tapi setelah 2 tahun kepala udah cenut-cenut, sering cenut, setiap malam pasti sakit. Habis itu dada kalau tarik nafas panjang pasti Setelah waktu bocor nggak ditempel. cuma dijahitnya itu jarang-jarang. Jadi dokternya katanya sih saya nggak tahu, saya sampai dan ingatan soalnya. 2 hari. Sekarang masih ingat? Ingat. Oh, ingat bagus. Habis itu setelah tahun kedua kepala udah mulai sakit-sakitan terus tiap malam. Habis itu kalau tarik napas panjang itu sakit di dada. Nah setelah tadi didoain, sekarang saya tarik napas udah enakan. Coba tarik sepanjang mungkin. Nyangkut. Awas, hilang ingatan. Ini coba ada sukacita semua. Coba tarik nafas. Turun. Lagi. Terus yang tempelan bocornya itu sudah enak juga ini. Biasa kalau berdiri lama itu masih cenut-cenutan, sakit kayak ada yang nusuk-nusuk. Oke. Nah, sekarang udah tadi sekarang coba berdiri lama udah nggak begitu. Kamu udah melayani di sini? Belum. Harus melayani. Memang niatnya Selamat. begitu. Niat. Lapor gembala harus melayani. Ya, sembuh sempurna ya. Bapak lihat imannya, dia mau melayani engkau Tuhan. Amin. Sembuh sempurna. Siapa sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Oke, thank you. Tepuk tangan. Karena terakhir boleh menyanyi dan boleh khotbah. Oke, namanya siapa Ibu? Nama saya Poken. 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 Iya. Saya grogi masalahnya. Oke, karena terakhir. Oke, umur 44. 34. Terima kasih dia. Oke, tadi yang 26 jadi 16, dia bingung. Oke, sakit apa Ibu? Biasa kan. Tadi sih hari ini ya sakit kepala sekali ya. Memang kalau saya sakit kepala itu udah lama sih. Tapi kalau 5 tahun, 10 tahun?
lebih sih, lebih. Tapi kalau setiap bulan kalau ya biasa kan. Biar tahu jadwalnya lah ya. Tenang, semua punya jadwal. Januari, Februari, Maret. Ya, jadi saya percaya bahwa itu akan sembuh. Setelah tadi saya puji-pujian sih udah hilang kepalanya. Sakitnya sedikit. Udah hilang. Pak, ini bisa di host program TV ini. Oke, terus? Ya, saat pujian sih udah ya, udah. Enak ya? Udah Waktu enak. tadi waktu lawatan, Ibu? Lawatan itu saya selalu pegang mah Perut, saya. mahnya ya? Karena mah saya juga. Tadi rasa jamannya seperti apa? Hangat. Hangat ya? Yes. Biasa sih saya takut dingin, tapi tadi rasanya panas, hangat gitu. Sukacita ya? Sukacita. Coba diginiin kepalanya. Sembuh sih udah sembuh. Tadi udah puji-pujian udah sembuh. Jadi- Cuma tadi urapan saya tumpangi tangan mah saya. Lebih enak lagi ya? Lebih enak. Siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Bilang, Indonesia, Indonesia. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Yang hilang tadi katanya sakitnya di kepalanya. Kepalanya. Harus saudara, saudara. Saudara, sakit kepala saya sudah sembuh karena Tuhan Yesus. Iya, thank you. Mari angkat tangan ke surga. Kemuliaan kami kembalikan bagimu, Bapa. Kami tahu bukan hanya yang di tempat ini yang disembuhkan, tapi mereka yang di rumah sakit, mungkin terbaring di ranjang rumah sakit, duduk di kursi roda, mungkin kau sedang lumpuh, stroke. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Yesus mau engkau sembuh sekarang. Imani sembuh. Tumpangkan tanganmu ke bagian tubuhmu yang sakit. Satu tanganmu terangkat ke surga. Demi nama Yesus. In the name of Jesus, be healed. Jadilah sembuh. Kemuliaan bagimu Bapa selama-lamanya. Demi nama Yesus dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Semua kita berkata amin. Tepuk tangan yang dahsyat.